Universitas Islam Madinah. Teman-teman sekalian, di kampus Universitas Islam Madinah memiliki dua masjid yang digunakan untuk sholat wajib dan sholat Jumat juga. Yang pertama di bagian kanan ini namanya Masjid Abdul Aziz bin Bas, ya. Kemudian nanti ada di tengah namanya Masjid Muhammad Ibn Ibrahim. Kenapa tadi saya katakan dengan sholat Jumat juga? Karena kalau di Arab Saudi, ya, khusus tidak semua masjid dijadikan sholat Jumat juga. Bahkan 3 tahun yang lalu, dua masjid yang ada di kampus hanya satu masjid saja digunakan untuk sholat Jumat. Ya, Bapak kita bisa berhenti depan tangga. Ya, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke area perkuliahan keagamaan, ya. Jadi kampus ada dua, ya, ada dua, yaitu perkuliahan keagamaan dan umumnya. Yang pertama di bagian kanan bisa dilihat ada 3 gedung besar, ya. Yang paling kanan, ya, paling kanan belakang itu Fakultas Al-Quran. Ini membahas Al-Quran entah dari segi qiraat ataupun tafsir. Untuk syarat masuk ke Fakultas Al-Quran harus hafal 30 juz. Bagaimana, sudah hafal juz 30? Iya, nanti tinggal ditambah saja 29. Iya. Kemudian yang di tengah teman-teman sekalian ini Fakultas Hadis, membahas hadis entah dari segi rijal, sanad, matan dan yang lainnya. Untuk satu semesternya teman-teman biasa menghafalkan 100 sampai 150 hadis. Bagaimana, sudah siap menghafal? Sudah siap jadi mahasiswa sini? Atau sekedar melewat saja? Kemudian yang di bagian kiri ini Fakultas Dakwah dan Usuluddin, ya. Ini fakultas yang membahas bagaimana caranya berdakwah. Kemudian agama-agama lain juga dipelajari. Kenapa? Karena banyak sekali dari negara-negara Eropa, Amerika dan yang lainnya yang ternyata minoritas Islam di sana, ya. Agar mereka kembali ke negara masing-masing, mereka berdakwah agama Islam. Ya, dan itu termasuk fakultas favoritnya teman-teman Indonesia, ya. Seperti itu. Kemudian yang di bagian kiri ini adalah Fakultas Syariah, yang mana fakultas ini membahas hukum-hukum dari berbagai macam madhab. Ada yang tahu madhabnya Indonesia apa? Syafi'i, betul. Dan di sini juga dipelajari seperti itu, ya. Kemudian ada Fakultas Bahasa Arab di bagian belakang, yang mana 5 fakultas ini menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Kalau belum bisa bahasa Arab bagaimana? Ada kelas persiapan maksimal 2 tahun dia belajar di situ, kemudian dia baru bisa masuk ke perkuliahan. Untuk fakultas untuk persiapan bahasanya gratis, tidak gratis, beasiswa juga, dapat uang saku juga dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin ambil fakultas keagamaan, ada fakultas umum nanti insya Allah akan kita lewati. Yang pertama ada fakultas sains, kemudian ada fakultas IT, dan ada fakultas teknik. Bahkan untuk fakultas teknik ada salah satu dosen dari Indonesia, ya, beliau lulusan dari ITS. ITS ada di mana? Solo. Ya, betul. Kemudian untuk fakultas-fakultas keagamaan, fakultas-fakultas umum, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Dan mereka kalau tidak salah juga ada 1 tahun persiapan untuk masuk ke fakultas-fakultasnya seperti itu. Alhamdulillah mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa yang berprestasi, walaupun biasanya ada kekurangan dari teman-teman Indonesia di kelas. Biasanya apa yang menjadi sisi negatifnya teman-teman Indonesia? Apa? Ngantuk, tidur, yang lain. Kayaknya kalau ngantuk atau tidur itu hampir semuanya, hampir semua mahasiswa dari berbagai negara gitu. Biasanya kalau teman-teman Indonesia mereka malu untuk bertanya, walaupun ketika ujian mereka nilainya bagus. Teman itu kekurangannya teman-teman Indonesia. Bahkan teman-teman yang Afrika, Eropa, mereka sangat berani untuk bertanya, bahkan berdiskusi. Kalau Indonesia biasanya iya, ada yang bertanya enggak, sampai kamar bingung ya mau jawab apa. Seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah secara umum teman-teman Indonesia sangat berprestasi, bahkan adalah mahasiswa yang paling banyak di universitas ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mau ambil foto atau langsung jalan? Gimana, Ustaz? Jalan aja. Foto di sini atau jalan aja? Di perpustakaan aja nanti. Iya. Enggak, nanti kan sana Untuk sampai saat ini teman-teman sekalian, kampus hanya menerima mahasiswa saja, belum ada mahasiswi. Capek tuh ya. Di beberapa atau bahkan hampir semua kampus yang ada di Arab Saudi itu ada perempuannya kecuali di sini. Iya. Bahkan dari 26 kampus hanya 3 kampus saja yang mayoritasnya mahasiswa. Nah, sekarang kita masuk ke area
tempat tinggalnya ya atau asramanya ya. Di Asrama, bagian kanan ini asrama adalah kampus. gedung-gedung asrama, nanti di bagian kiri depan juga adalah gedung-gedung asrama ya. Ada yang satu kamar dihuni 2 mahasiswa, ada yang 3 dan ada yang 4 ya. Dan biasanya untuk satu kamar kita berbeda keluarga negaraan ya. Jadi kita tahu nih ternyata orang Afrika itu mereka nggak kuat sama dingin ya. Jadi kalau musim panas mereka tenang-tenang aja. Kebalikan dengan orang Eropa musim dingin juga tetap aslinya dijalanin. Alhamdulillah kalau Indonesia tengah ya. Saya 5 tahun dulu tinggal di dalam kampus bertetanggaan dengan teman saya dari luar negeri sampai saya paham bahasanya. Iya, teman saya dari Malaysia. Jadi nggak begitu susah bahasanya. Kemudian yang di bagian kiri ini di antara area olahraganya juga, ada juga nanti di bagian belakang yang mana bahkan ini biasanya satu tahun sekali diadakan Piala Dunia antar negara ya. Tadi ada 125 negara ya, walaupun Indonesia adalah tim hore ya, jadi nggak bisa ya, nggak nyampe final ya, nggak juara. Untuk yang di bagian kiri teman-teman sekalian, ini adalah apartemen para dosen yang ingin tinggal dekat dengan kampus karena tidak semua dosen mereka asli dari kota Madinah ya, ada yang dari Riyadh, ada yang dari Qasim dan seterusnya ya. Ada 1.400 dosen yang mengajar di kampus kami. Secara umum kebanyakannya dari orang dari belok kanan. Zizi Karena besok cukup kuliah di luasnya sini kampus, Zizi. biasanya teman-teman pakai skuter, Universitas sepeda, motor, Islam mobil, itu biayanya Madinah. masing-masing ya. Mereka beli sendiri. Gratis. Jadi sudah saya sebutkan juga kampus hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, untuk mahasiswinya banyak ya. Di antaranya yang ada di seberang kita, kalau Bapak Ibu lihat ya, di seberang sana ada gerbang warna merah batu bata, itu kampus namanya Universitas Thayyibah, diperuntukkan untuk mahasiswa dan mahasiswi ya. Bahkan kalau tidak salah untuk mahasiswi dari Indonesia menyentuh angka 20-an sampai 30-an seperti itu. Kalau di Jeddah ada namanya King Abdul Aziz ya, kalau di Mekah ada namanya Ummul Qura, kalau di Riyadh banyak sekali, diantaranya ada Princess Namurat ya. Bahkan Princess Namurat diperuntukkan hanya untuk mahasiswi saja ya. Apakah syaratnya harus ada mahram? Untuk wanita tidak ada. Per 3 tahun yang lalu kalau tidak salah atau 2 tahun yang lalu sudah tidak ada syarat untuk mempunyai mahram seperti itu ya. Walaupun tentunya lebih utama ketika membawa mahram ke Arab Saudi seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, alhamdulillah kita juga untuk dari makan biayanya sangat murah ya. Jadi kalau sarapan Bapak Ibu cukup bayar 1 real saja ya. Kemudian untuk siang dan malam harinya cukup bayar 2 real 2 real. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 berapa? 5 real ya. 5 dikali 30 hari 150 atau 600.000. Murah tidak? Murah. Udah gitu kita dapat uang saku 840 rial, 3,5 jutaan. Jadi biasanya teman-teman dari situ mereka biaya untuk makan, kemudian juga untuk jajan ya, dan seterusnya. Nah di bagian kiri teman-teman sekalian, ini bus-bus yang tadi saya sebutkan ya, ada belasan bus di dalamnya yang siap mengantarkan ke Masjid Nabawi setiap hari. Iya, Ustaz ngapain aja di Masjid Nabawi? Ada yang ikutan halaqah Quran, ikutan kajian, ya, ada yang sekedar sholat saja dan seterusnya. Jadi setiap hari kita bisa ke Masjid Nabawi. Iya. Kemudian ya, kalau kita lihat di bagian kanan ada drainase untuk kalau terjadi hujan ya. Walaupun biasanya 1 tahun mungkin 7 sampai 8 kali saja, tapi kalau sekalinya hujan kadang bisa sampai banjir. Ini bisa jadi tempat wisata teman-teman mahasiswa. Ya kalau udah banjir gitu biasanya langsung video-video, kirim ke grup, ke WA, langsung kiamat sudah dekat. Dari dulu juga kata Nabi kiamat sudah dekat. Kemudian yang di bagian kanannya ini tempat atau perkantorannya. Termasuk dulu bisa tes langsung di sini. Kalau sekarang hanya mengirimkan berkas, dulu kita bisa tes langsung di sini. Dan di bagian kiri ini adalah fakultas umumnya, ada apa saja? Ada sains ya, kemudian ada IT dan ada teknik juga. Di sini ada fakultas bahasa Arab. Zizi besok kuliah di sini Zizi. Bahkan teman-teman sekalian, akhir 2016 Universitas Islam Madinah. Adalah tahun terakhir yang mana dosen-dosen diutus ke negara-negara untuk mengetes kita. Ya termasuk di 2016 di beberapa Fakultas dosen diutus Komputer ke dan negara Informasi ini. Sistem Lab Building. Ada yang ke Palembang, ke Kalimantan, Ini dan ke Fakultas Jakarta. Sains. Waktu itu saya ditesnya di kota Palembang. Di sini nggak ada yang dari Palembang ya? Iya. Waktu itu saya dites oleh dosen tentang agama, tentang bahasa Arab juga, dan tentang hafalan Al-Quran juga. Ya, itu ya hafalan Al-Quran juga perlu
diprioritaskan ya. Nah, kemudian yang di bagian kiri, nanti di bagian kiri depan itu adalah area olahraga Fakultas juga. Teknik, Engineering. Ada futsal, ada bola, ada basket, ada yang olahraga lagi ke booming di Indonesia apa namanya? Yang kayak tenis. Padel ya. Nah, di sini juga ada padel. Kemudian ada stadion ya, terlihat sedang dibangun dari 2018 sampai sekarang tidak Nah ada itu perubahan. stadion Ini sempat sedang dikembangkan. dibangun. Ini putar balik lah ya. Ya. Main bola Kalau sini yang di sih. gedung setelahnya itu di situ ada kolam renang, kemudian ada futsal, basket, voli dan masih banyak lainnya. Yang tidak bisa kita masuk ke dalam ya karena